selain dikumpulkan, teman-teman juga menyimpan ya. Jadi pertama itu backupnya. Ada kabar nih dari Kak Ageng untuk apa folder Google Drive pengumpulan assignment itu nampaknya storage-nya udah penuh katanya. Jadi akan dihapus secara berkala ya. Mungkin sampai sekarang sekarang tuh seharusnya deadline pengumpulan sesi 11 ya, mungkin yang lama-lama mungkin sesi 10 ke bawah udah mulai akan dihapus. Nah, jadi pertama bagi teman-teman yang belum mengumpulkan assignment sesi 10 ke bawah harap segera dikumpulkan. Kalau formnya udah nggak ada pilihan sesinya, langsung via DM di Discord aja ya, kayak gitu. Nah, nanti kalian akan selalu konfirmasi ya secara berkala juga ke teman-teman terkait assignment siapa yang belum mengumpulkan ya, seperti biasa. Nah, nanti jika tidak apa jika ada ketidaksesuaian bisa berkabar aja. Misalnya yang seharusnya sudah mengumpulkan tapi ternyata di kami tidak ada gitu ya filenya. Nah, mungkin terhapus gitu ya sama Kak Ageng. Jadi nanti eh ya kurang lebih seperti itu terkait storage. Harap teman-teman punya backupnya selain mengumpulkan ya. Itu mungkin eh ya itu aja mungkin pengumumannya terkait ya storage penuh aja sih. eh Terus ya terima kasih teman-teman yang sudah mengumpulkan assignment ya, yang kemarin diumumkan belum mengumpulkan. Ditunggu untuk teman-teman yang belum mengumpulkan juga ya. Oke, harapannya assignment ini jadi apa ya? Ya pertama evaluasi pemahaman teman-teman terkait eh, pematerian di sesi tutor ya. Jadi harap ya dikerjakan secara mandiri gitu dan dipahami. Nah, sekali lagi jika ada kesulitan, teman-teman jangan sungkan untuk langsung tanyakan aja ya ke KL gitu sebagai mentor teman-teman. Jadi itu mungkin terkait assignment ya. Oke, ya seperti biasa teman-teman, bagi yang mau bertanya terkait sesi 11 ya, atau ya mungkin pertanyaan bebas juga nggak apa-apa terkait IoT, barangkali teman-teman ada penasaran atau ada kebingungan di mana, boleh disampaikan aja gitu ya. Kita diskusi ya diskusi aja nih gitu. Silakan ya kalau ada yang mau langsung open mic atau di kolom chat. Seperti biasa sambil menunggu kita akan ya seperti biasa ya review singkat aja materi sesi 11 kemarin. Ini judulnya fitur analog interface ESP part 2. Nah, yang part 2 ini lanjutan ya, ada PWM dan touch sensor. Juga ini ya, ada power mode juga. Oke, masih sama Kak Ale ya untuk sesi tutor kemarin. Yang bagian pertama ini PWM. Ini singkatan dari Pulse Width Modulation. Oke, PWM merupakan teknik supply listrik ke load yang cenderung slow response. Sinyal yang dihasilkan merupakan rentetan sinyal dengan lebar tertentu. Jadi PWM ini salah satu teknik untuk manipulasi sinyal ya di dalam sinyal analog. Jadi eh, biasanya untuk mengatur controlling sesuatu ya, untuk mengontrol aktuator contohnya. Nah, ini
salah satu teknik yang digunakan ya. Jadi bedanya ya dengan yang digital kan, kalau digital hanya nol dan satu gitu ya, low dan high. Nah, dengan adanya PWM ini karena sinyal analog ya, jadi kita bisa mengontrol di antara low dan high itu gitu ya. Ini salah satu karakteristik analog ya. Nah, nanti seperti apa pengaturannya? Nah, ini kita pelajari yang PWM ini salah satunya ya. Oke, jadi ini ada sinyal contohnya ya di gambar ini. Nah, jadi ya misal dalam microcontroller misalnya 0 sampai 5 volt gitu ya. Nah, jadi eh PWM ini apa ya? Jadi manipulasi sinyalnya itu kurang lebih gambaran sinyalnya seperti ini ya. Sinyal high, ada sinyal high yang di sini disebut sama duty ini ya. Jadi ada waktu ketika high ya, kemudian ada waktu ketika low di sini ya. Nah, ini waktu ketika low. Nah, eh, waktu dari titik ini ya, waktu dari titik ini sampai titik ini itu disebut satu periode ya. Jadi ketika high, lalu ketika low, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini diperlukan nanti untuk manipulasi sinyal. Nah, oke, mungkin dijelaskan lebih lengkap di slide selanjutnya. Oke, ini contoh penerapan PWM. Jadi PWM ini contohnya pertama mengontrol kecepatan motor ya. Ya, jadi speed motor, contohnya motor DC gitu ya atau dinamo. Nah, untuk mengontrol kecepatannya, apakah dia cepat atau lambat atau sedang gitu ya. Nah, ini diatur oleh si PWM ini. Ya, jadi kita bisa atur kecepatannya. Misal kalau dia ngebut itu misalnya 100% gitu ya. Kalau misalnya berhenti itu misalnya 0%. Misalnya kalau sedang gitu ya. Kalau sedang nanti 50% ini ya duty cycle-nya. Nah, contohnya ini mengontrol kecepatan ya. Nah, ini tidak bisa gitu kalau misalnya kita hanya menggunakan pin digital aja ya. Kalau pin digital doang, dia bisanya cuma nol dan satu aja gitu ya. 0% dan 100% aja. Dia nggak bisa kecepatannya mau 50% gitu. Dalam digital nggak bisa. Nah, maka dari itu perlu teknik PWM ini gitu ya. Dia bisa mengontrol antara 0 sampai 100. Nah, nanti dia bergantung sama ini ya, bit resolusi yang digunakan ya. Ini di materi kemarin kita udah tahu ya resolusi bit analognya. Misal kalau misalnya 8 bit, kalau misalnya 8 bit berarti 0 sampai 255 ya range-nya. Kalau misalnya 12 bit 0 sampai 4095 ya. Nah, nanti eh, kita bisa atur nih di antara 0 sampai 255 ini gitu dengan PWM. Ya, contoh ini sekali lagi yang pertama untuk mengontrol kecepatan motornya. Terus ini ada contoh lagi mengontrol intensitas cahayanya ya, intensitas cahayanya. Jadi kalau ini motor, ini kan terkait kecepatan. Kalau ini intensitas cahaya, jadi kalau misalnya 100% dia terang banget gitu ya. Kalau 0% mati. Nah, kalau sedang aja misalnya 50% ya mirip kayak motor DC gitu ya. Cuma ini terkait intensitas cahaya. Karena nanti ada hubungannya dengan tegangan yang disuplai.
ke si LED-nya. Jadi kalau tegangannya 100%, dia akan menyala gitu ya. Kalau 0% mati, nah nanti ada tegangan di antaranya, nah itu akan mempengaruhi si intensitas cahayanya. Seperti itu ya. Oke, itu. Nah, ini kita lihat karakteristik dari PWM-nya. Kita lihat yang pertama, ya ini sinyal ya. Ini misalnya VS di sini pertama ada VS ini tegangan kerjanya. Misal kalau teman-teman misal pakai Arduino gitu ya 0 sampai 5 volt gitu ya untuk yang paling tingginya tegangan kerja. Kemudian kita lihat di sini eh saya lupa ini lambangnya apa ya namanya. Cuma kita sebut dulu aja ini periode ya. Ini periode ketika on gitu ya. Periode ketika on. Nah, misalnya untuk yang ini, nah untuk yang ini yaitu periode ketika off. Nah, dalam satu periode ini ya, nah ini TC ini ya. Nah, ini tuh satu periode. Jadi satu periode eh ini ya, kita bisa simpulkan ini periode on ditambah periode off. Oke, itu. Kemudian kita lihat di sini ada rasio ini ya, periode on per satu periode itu disebut dengan duty cycle. Nah, duty cycle ini biasanya dalam bentuk persen. Jadi nanti periode on ya per periode dikali 100%. Nah, nanti akan eh, apa kita bisa tahu gitu untuk duty cycle-nya itu berapa persen dari rumus ini ya. Kayak gitu. Kemudian VS tadi tegangan kerjanya ya. Ini misal 5 volt. Nah, kemudian ada VF. Ini merupakan tegangan real yang dirasakan oleh load. Nah, jadi rumusnya ini ya. Jadi nanti kalau kita udah tahu duty cycle-nya, ini duty cycle-nya ya, berapa persen, nanti dikalikan dengan tegangan sumber, ya, tegangan kerjanya, maka kita bisa tahu tegangan real yang dikasih oleh si microcontrollernya itu berapa. Oke, ya contoh gitu ya, misal misal duty cycle-nya misal 50% gitu ya, setengahnya. Nih kita gampang dulu aja ngitungnya. Nah, misal tegangan kerjanya nih duty cycle 50%, misal tegangan kerjanya tadi 5 volt gitu ya. Nah, itu berapa VF-nya. Nah, jadi kita tinggal kalikan aja ya. 5 kali setengahnya kayak gitu. Jadi ketika apa? Ketika kita kasih duty cycle-nya 50% ya. Nah, tegangan yang real yang dikasih ke load-nya itu sebesar 2,5%. Sorry, 2,5 volt gitu ya. Jadi kalau misalnya 0 volt dia 0% gitu ya. Kalau 5 volt itu 100% ya. Kalau 2,5 volt dia setengahnya ya. Nah, jadi manipulasinya seperti ini. Eh, kita bisa memberikan output tegangannya. Nah, itu dengan men-set.
mengatur si duty cycle-nya ini gitu dengan rumus yang ini ya. Oke, itu kurang lebih dari PWM ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini contoh dari ESP32 dan Arduino lagi ya untuk pin PWM. Nah, secara datasheet kita bisa lihat kalau di ESP32 ini contohnya di FKit V1 PWM ini yang ada logo ini ya, PWM. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan pin PWM, cari yang logonya ini ya. Ini bisa menggunakan GPIO berapa ini? GPIO 23, GPIO 22, cukup banyak ya segini. Oke, ini juga di sini ya. Nah, ini tempat-tempat teman-teman bisa menggunakan GPIO yang ada PWM-nya. Oke, itu kalau di Arduino kita lihat di Arduino ini ada keterangan digital PWM ya. Ini ada D11, D10, D9, D6, D5, dan D3. Oke, ini lebih sedikit ya. Nah, ini tempat-tempat yang pin GPIO atau pin digital yang mendukung fitur PWM. Seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, ya, semoga teman-teman ikut praktikumnya juga ya. Sudah mencoba juga praktikumnya ini LED menggunakan PWM untuk mengatur intensitas LED. Kita lihat, oke, ini ya Actify untuk programnya. Nah, kita lihat. Oh, pinnya tadi terhubung ke pin 32. Nah, kita lihat di sini dalam Arduino untuk mengeluarkan sinyal PWM. Nah, sintaksnya yaitu ini analog write ya. Analog write parameter pertama pin berapa, kemudian di sini nilainya. Nah, nilainya ini berdasarkan bitnya tadi ya. Misal kalau sebentar. Ini pakai ESP32 ya. Cuma di sini 255 ini dia pakai 8 bit. Jadi kalau tadi ya, misal kalau pakai 8 bit, dia range-nya kalau misalnya ESP32 kan berarti 0 sampai sekitar 3,3 volt ya. Nah, kalau dalam bitnya 8 bit itu kan range-nya berarti 0 sampai 255 ya. Ada 256 variasi sinyal ya. Ini tuh 0 sampai 100%. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada iterasi for loop. Jadi dia yang pertama dia I-nya 0, kemudian ditambah 0, kemudian ditambah jadi 1 ya, selama kurang dari 25 dia akan terus menambah 2 dan seterusnya gitu. Jadi di codingan ini ya, di void loop ini si LED-nya akan akan apa ya? Akan semakin lama semakin terang intensitas cahayanya ya. Dia bergerak dari 0 nih ya, kalau berdasarkan kita lihat di sini dari PWM-nya misalnya 0, kemudian tadi 1 ya, 2, 3 dan seterusnya sampai 255 gitu. 0 itu LED-nya mati. Nah, kalau paling tinggi berarti ya terang gitu ya. Seperti ini. Nah, eh sekali lagi silakan ya untuk dicoba untuk praktikumnya. Ntar yang KL masih bingung,
Kalau nggak salah ESP32 ini kan apa dia 10 bit ya. Eh, berapa? 12 bit. Jadi sampai 4096 juga harusnya bisa. Coba ini 255 dia representasi dari 8 bit gitu. Jadi sebenarnya bisa kayaknya lebih dari ini. Oke, itu ya. eh untuk praktikumnya ada lagi nggak praktikumnya? Oke, praktikum yang kedua ini ada buzzer. Nah, ini untuk mengatur tone buzzer. Jadi kita lihat ini buzzernya ya. Nah, oke, kalau di Arduino di sini ada fungsi tone ya. Ada fungsi tone.